Laga melawan Australia sebenarnya menjadi kunci bagi tim Garuda untuk menuju Piala Dunia 2026. Jika menang melawan Australia akan membuka lebar peluang tim Garuda lolos. Namun karena kalah, bagaimana otak-atik Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia? Masih bersama kami mantan pemain timnas sepak bola Herman Syah, pengamat sepak bola Akmal Marhali, wartawan olahraga Kompas.com Firzi Idris, dan komika David Nurbianto. Tapi memang laga tadi itu bikin susah move on banget sih ya. Iya nggak sih, moodnya pasti masih sedih sampai sekarang. Termasuk Mbak Rosi juga belum move on, makanya saya izin melintas ini. Makanya gue izin melintas di sini. Iya. Nah, tapi kan artinya sekarang klasemennya jadi makin berat ya nggak sih? Berarti terakhir, Fir, kita di posisi berapa sekarang? 4? Iya, tadi benar Jepang menang 2-0 lawan Bahrain. Kalau lihat ini memang Indonesia berada di peringkat 4 ya. Dengan Bahrain peringkat 5, kita punya agregat goal difference sama -7, tapi kita unggul di goal 4 ya. Mencetak gol kita 7, Bahrain sementara mencetak 5 gol. Nanti tiebreaker berikutnya setelah itu kalau emang masih sama, nanti pertemuan Indonesia sama Bahrain akan ada head to head. Jadi ini yang akan jadi menentukan, karena ya udah kita sekarang fight for 3-4, fight itu nggak akan menyerah. Dan tadi Romeni di mix zone juga saya udah baca laporan Nandi tadi bahwa para pemain akan gaspol untuk pertandingan melawan Bahrain dan membuktikan bahwa apa yang ditunjukkan di Sydney Football Stadium ini bukan tim mereka sebenarnya, apa yang terjadi, dan mereka akan menunjukkan yang versi lebih baik lagi di SUGBK nanti, tentunya di hadapan sekian 75.000 supporter Indonesia yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dari Coach Herman lihatnya bagaimana mengangkat mental ini? Kan susah ya, tanding pertama, harapan masyarakat tinggi, tapi kita harus ngejar PR yang jauh lebih susah lagi. Memang berat di bebannya, dari 5-1 kita kalah. Tapi harus bisa melupakan semua pertandingan melawan Australia kalah itu. Harus bisa move on lagi, bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri. Apalagi besok didukung oleh supporter Indonesia di GBK. Mudah-mudahan bisa melewati masa-masa dalam keadaan drop mereka ini. Dan besok lawan Bahrain mereka bisa mengangkat menang dan hasil yang bagus. Nah, kalau kita lihat nih ya, sisa laga pertandingan yang harus kita hadapi nanti lawan Bahrain, lalu lawan Tiongkok, lalu lawan Jepang. Fit berat banget ya, tapi seenggaknya di Bahrain nanti, nah apalagi kalau Bahrain kan kita ada cerita nih ya, bagaimana membalas membalas yang terjadi di Bahrain kemarin, Fit. Iya. Ya, tapi kan itu kan ekspektasi supporter ya. Apakah itu nyampe juga ke pemain? Ini juga itu yang juga harus dikomunikasikan balik lagi sama pelatih, bagaimana story kita dengan Bahrain kemarin. Kan gak semuanya skuad yang ini ikut lawan Bahrain di match pertama alaminya. Iya, mungkin kalau diceritain itu bisa jadi motivasi, ya kan? Kekesalan kan bisa jadi gas juga, bisa jadi mesin juga. Kalau komika kan kita stand up berdasarkan keresahan. Mungkin kalau pemain bola, kalau kita kasih keresahan, itu menumbuhkan semangat yang lebih tinggi, betul nggak? Betul, saya setuju dengan Pak Haji ya, Pak Ustadz. Karena saya mengalami dulu, tergantung siapa yang ngasih motivasi yang supaya pemain itu bisa mengeluarkan 200%. Saya pernah ngalami dulu ketika waktu itu almarhum Akub Jenderal, dia bisa mengangkat memotivasi pemain sampai pemain pun sampai bentur sama tiang gawang pun mau. Tergantung itu yang bisa memotivasi, karena dalam situasi harus menang. Harus menang lebih dari 1 kan, takut sama poinnya dengan Bahrain. Ya mungkin keresahannya kayak gini ya, Fit, kayak kita tuh ngasih tahu ke geng kita bahwa lihat tuh, kita lawan dia tuh, waktu itu dia ngapain ke kita. Nah, balik lagi itu kan bisa terjadi kalau kita bonding di puncak. Makanya kuncinya kita harus ke puncak dulu. Ada yang ngompor-ngomporin tuh. Tapi yang menarik dari Bahrain adalah padahal dia harus ngelawan Jepang dulu, dia sudah mulai sewer buat Indonesia kan gitu kan. Minta FIFA untuk hadir, kemudian minta dikawal secara ketat, jangan sampai kemudian yang di dunia maya itu. Tapi penontonnya nggak ada yang mau datang ke GBK. Iya betul, karena mungkin takut, nggak biasa mereka dengan itu semua. Sampai pelatihnya Tajalik bilang kita tidak melawan Indonesia, kita melawan Belanda. Ini kan sewer yang dilakukan. Tapi saya melihat gini, secara head to head Indonesia dengan Bahrain itu imbang gitu kan. Kita menang 2 kali, 3 kali imbang, 3 kali kalah gitu kan. Artinya kita punya sejarah di GBK bisa menang lawan Bahrain 2-1 ketika itu, dan itu artinya bisa jadi motivasi untuk pemain kita untuk bisa melakukan hal yang serupa. Karena sekarang untuk runner up kita berat,
peluang kita adalah untuk lolos 3-4 dan kuncinya lawan Bahrain. Setelah itu kita lebaran dulu, baru nanti kita akan ketemu dengan Cina gitu kan. Ya tapi kalau Sairo nggak usah takut, roasting jagoan David ya nggak sih? Kita bikin panas kupingnya. Tapi saya meneruskan dari pembicaraan Mbak Akmal, kalau kita ketemu ras kuning berat, tapi kalau untuk Timur Tengah bisa atasi. Ras kuning kayak Jepang, Korea, sulit ya. itu berat. Tapi kalau misalkan untuk Timur Tengah, mudah-mudahan kita bisa kalah lawan Bahrain. Ya bisa menang ya. Iya. Tapi jangan sampai kita udah mau selangkah gitu ditatap Piala Dunianya nggak jadi, karena kan Coach Herman pernah merasakan Iya, itu ya. iya. Apa sih waktu itu tuh yang jadi faktor sehingga Indonesia selangkah lagi loh masuk Piala Dunia? Kita udah maksimal tuh ya. Kita ketika di Stadion Olimpik itu babak pertama 0-0 sampai presidennya Korea Selatan Cho Do-won itu yang botak itu, dia nggak hadir tuh. Penonton mereka banyak itu. Babak pertama 0-0. Ada peluang waktu itu ada almarhum Jukain Lubis sama Mas Bambang Nur. Kalau itu peluang masuk mungkin lain cerita. Mereka supporternya takut kalah dengan Indonesia. Tapi mungkin di babak kedua kita habis stamina dan kita kalah 2-0. Oke. Nah, last but not least, versi singkat aja beberapa second, apa yang harus Patrick sekarang jadi fokusnya? Ya, tidak banyak waktu untuk Patrick membenahi keadaan. Yang penting mengangkat moral, pastikan bahwa moral tidak drop. Benar mereka adalah Lions, mereka adalah Garuda kita. Kita akan, para supporter pasti akan memberikan dukungan maksimal. Kita akan menjadi pemain ke-12, kita akan memberikan segalanya juga untuk membantu jalan Garuda menuju Piala Dunia, merahkan GBK, dan kita beri dukungan luar biasa bagi Jesus dan kawan-kawan di pertandingan nanti.